Yeah, yeah. I know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap. Hai teman-teman, bersama saya Kasya. Hari ini kita mau beribadah. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami mau beribadah. Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai Kasya. Mama dari mana sih kok lama banget? Kan dari toilet. Yuk, sekarang kita mau apa ya? Mau ngobrol gimana ya tahun 2022? Ada yang tahu apa yang terjadi? Tahu nggak? Semua orang bakalan nyalain kembang api. Iya, semua orang bakal nyalain kembang api kalau tahun baru ya. Tapi di masa depan di tahun 2022 nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Walaupun kita nggak tahu, tapi kita bisa jalan bersama Tuhan Yesus. Jalan bersama Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Ya serta Yesus. Yuk Jikits, nyanyikan sambil gerakan ya. Nah, Kasya, selama kita jalan bersama Tuhan Yesus, Tuhan pasti akan menolong kita. Karena Tuhan itu Allah yang besar, jauh lebih besar dari apapun. Benar nggak Cikits? Benar ya, Tuhan itu Allah yang lebih hebat dari siapapun. Kamu ingat ada lagu yang judulnya apa? Allahku besar, kuat dan perkasa. Yuk kita nyanyikan semuanya, bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar,
Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Kasih ya, kalau kita bisa melewati tahun 2020, tahun 2021, itu karena siapa yang menolong kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus mau menolong kita? Karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Yang kepada kita. sayang kepada kita. Firman Tuhan mengatakan begitu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu. Semuanya bisa? Lagu apa? Yesus sayang padaku. Oke, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Kita memuji Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Yuk, sikapnya yang baik. Kita semua mau berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah. Dan sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan.
Tuhan tolong kami supaya kami bisa mendengar dengan baik setiap cerita firman Tuhan, dan anak-anakmu bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anak-anak katakan Amin. amin. Ya. Katanya Mama bilang Tuhan Yesus sayang kepada kita. Gimana sih cara Tuhan Yesus sayang kepada kita? Oh, banyak sekali Tuhan Yesus caranya sayang kepada kita. Tuhan Yesus menciptakan kita. Tuhan Yesus memberi kita makanan, minuman, membuat kita hidup. Tapi yang paling hebat, Tuhan Yesus mau lahir ke dunia ini. Dia lahir bukan dari papa dan mama, tapi dari Roh Kudus. Ma, Ya, mana mungkin bisa orang dari surga tanpa papa mama? Itu mustahil. mustahil ada manusia bisa lahir tanpa papa dan mama. Iya, betul sekali. Mustahil kalau ada orang yang bisa lahir tanpa papa dan mama. Makanya yuk dengar cerita satu ini. Ibu Maria juga mengatakan hal yang sama. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. kata Maria, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, Kasya, tadi kita sudah melihat bagaimana Ibu Maria mengandung tanpa menikah ya. Malaikat datang untuk memberitahukan kepada Ibu Maria. Kalau di Alkitab, kamu pernah dengar cerita ada yang punya anak tapi usianya sudah tua? Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ingat gak siapa? Ingat. Siapa? Bapak? Bapak A? Abraham. Iya, Bapak Abraham dan Ibu Sarah.
Ibu Sarah. Mereka punya anak di usia yang sangat tua. Mustahil nggak? Mustahil. Mungkin nggak? Enggak ya. Kata orang-orang sampai sekarang juga kalau orang yang sudah tua tidak bisa punya anak ya. Apalagi Bapak Abraham usianya waktu itu sudah sangat tua. Ibu Sarah juga sudah sangat tua. Tapi mereka kan sudah menikah. Ada Bapak Abraham, ada Mama, Ibu Sarah. Masih mungkin punya anak. Tapi kalau Ibu Maria waktu itu belum menikah dengan Bapak Yusuf, itu mustahil, lebih mustahil lagi. Bapak Abraham sama Ibu Sarah sudah tua, itu mustahil untuk punya anak. Tapi Tuhan bisa kasih anak ya. Akhirnya Bapak Abraham dan Ibu Sarah punya anak ya. Tapi Ibu Maria lebih mustahil lagi karena belum menikah ya. Dia belum pernah menikah dengan siapapun. Itu lebih mustahil lagi ya. Sehingga Ibu Maria pantas saja berkata, kan aku belum menikah, kenapa bisa mengandung? Tetapi Tuhan kita, tadi Tuhan yang kita nyanyikan, Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Dia berkuasa, sehingga walaupun Ibu Maria belum menikah, tapi Ibu Maria bisa mengandung. Karena dia adalah Tuhan Yesus, Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus. Dia bukan lahir dari papa mama, tapi Tuhan Yesus punya papa dan mama, Ibu Maria dan Bapak siapa? Yusuf. Bapak Yusuf. Akhirnya Ibu Maria dan Bapak Yusuf menikah. Ya, tetapi semua itu bisa terjadi karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seperti kata-kata malaikat kepada Ibu Maria, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, sekarang kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, di tahun 2022. Bagaimana ya sekolahnya? Sekarang kok ada varian virus yang baru. Susah nggak ya di tahun 2022 yang tadinya belum sekolah terus harus sekolah ya, terus kasihan nanti sebentar lagi di tahun 2022 akan naik apa? Kelas apa? Kelas SD ya, kelas 1 SD. Wah, bagaimana kalau sekolahnya online atau onsite ya? Kita nggak tahu ya, Tapi kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang akan menolong kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Menurut manusia itu mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai di tahun 2021, Tuhan juga akan menyertai di tahun 2022. Menyertai Kasya, menyertai Mama, menyertai Papa, menyertai teman-teman G-Kids semuanya dan keluarganya. Yang penting kita harus apa? Berdoa, percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu, bahkan yang mustahil ya sekalipun. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau misalnya nanti mengalami kesulitan di tahun 2022, apa yang kamu lakukan? Berdoa kepada Tuhan Yesus. Tetap percaya kepada Tuhan? Ya. Tetap mau ibadah sungguh-sungguh? Ya. Iya. Sebab Tuhan Yesus akan menolong siapa? Dede, Papa, Mama, dan juga semua teman-teman yang Jikit. Yuk, sekarang kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami punya Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang perkasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya di tahun 2022 ini
tahun yang tidak kami ketahui, tapi kami boleh terus belajar untuk percaya kepada Tuhan. Kami lebih sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kami lebih sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan kami bersungguh-sungguh untuk belajar, berusaha. Sebab Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Anak-anak katakan, Amin. Amin. Ayat hafalan hari ini adalah Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Menyerah bukanlah jawaban, putus asa bukanlah jawaban. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkanmu.